Setelah menempuh perjalanan udara selama 10 jam 48 menit, kini pesawat pribadi Arthur sudah mendarat di Bandara Udara Charles de Gaulle, kota Paris. Arthur dan Kim berjalan keluar dari area bandara dengan tangan yang bertautan, sementara di belakang mereka ada pasangan yang terkenal, empat mata mereka yang saling bersungut-sungut. Mereka seperti kucing dan anjing. Si Nathan yang usil dan mesum, sedangkan Jenny yang polos tapi terlihat arogan imut. Nathan tak hentinya memamerkan senyum penuh pesonanya saat berjalan di lobi bandara. Saat ini dirinya sedang mode tebar pesona dengan kacamata hitam yang membingkai wajah rupawan pria mesum itu. Jenny hanya mendelik dan mencebikkan bibir mungil yang sudah tidak original lagi setelah Casanova culun mesum itu mencurinya dengan akal mesumnya. Arthur tak melepaskan genggaman tangannya dari tangan sang istri. Tangan yang lainnya ia gunakan untuk membawa tas mewah milik istri cantiknya. Oh, suami yang sweet banget. Hai, sapa Nathan pada seorang wanita yang sedang menunggu jemputan. Jaga sikapmu, Casanova culun, bisik Jenny. Kau cemburu sayang, sahut Nathan dengan senyum mesum andalannya. Cih, dalam mimpimu, balas Jenny sengit. Kalau begitu aku akan memimpikanmu dalam kendaliku, sahut Nathan lagi. Jangan lupa senyum miring mesumnya. Dasar pria mesum culun sialan, pekik Jenny. Hei, bisakah kalian diam? Hardik Arthur jengah melihat dua manusia bermata empat di belakangnya. Nona Kim, pekik seorang gadis imut dan manis menghampiri mereka, dan juga Julia yang sedang berjalan berlenggang di belakang Luciana. Nona Kim, aku merindukanmu, pekik Lucy dan segera memeluk Kim. Hai Lucy, bagaimana kabarmu? Tanya Kim dan membalas pelukan dan ciuman Lucy di pipinya secara bergantian. Baik, sangat baik, jawab Lucy dengan wajah cerianya. Lucy mengalihkan tatapan pada pria tinggi menjulang di depannya di samping Kim. Lucy mendongak sedikit agar bisa menilai wajah tampan yang memiliki mata sipit itu. Kim tersenyum melihat wajah bingung sahabat barunya itu. Ia lalu memperkenalkan suaminya pada Lucy. Sayang, kenalkan dia Lucy, teman baikku, seru Kim pada suaminya yang sibuk dengan benda pipih miliknya. Arthur menatap Lucy, si gadis imut dan manis itu, dan mengeluarkan tangannya untuk berkenalan dengan gadis imut di depannya yang hanya terdiam dengan tatapan kagum pada dirinya. Arthur, suami Kim, sapa Arthur ramah. Lucy tersentak dan dengan segera menerima uluran tangan Arthur. Lucy tuan, balas Lucy gugup. Cok, dasar labil, ketus Julia. Kau cemburu tuan, tanya Lucy antusias. Cih, dalam mimpimu, celutuk Julia sinis. Semoga kau memimpikan aku, Julio sayang, balas Lucy lalu menghampiri pria melambai itu. Kenapa kau mendekat padaku? Sana-sana, ketus Julia dan mengusir gadis itu agar menjauhinya. Apa dia kekasihmu, Julio? Nathan yang sempat terpesona oleh keimutan dan kemanisan Lucy harus menelan kekecewaan saat melihat interaksi Lucy dan Julio. Iya, bukan? Lucy dan Julio bersamaan menjawab pertanyaan Nathan. Oh Tuhan, kita selalu kompak. Itu tandanya kita berjodoh tuan. Heboh Lucy dan mengapit lengan kekar Julio. Lepaskan dan jaga sikapmu. Ingat kau model di Paris, Hugo, jadi jaga sikap barbarmu itu. Lucy hanya terdiam dengan wajah sedih mendengar semprotan Julio. Ia sudah terbiasa mendengar omelan Julio dan ia akan terima. Hei, kau terlihat berlebihan kepada gadis imut dan manis ini, Dude, sela Nathan. Ini urusan pekerjaan, tampan, sahut Julio genit. Jaga matamu, hardik Nathan. Kau, kini Lucy menghadap dan menunjuk wajah Nathan yang menampilkan senyuman menawannya. Kau menunjukku nona imut? Jadi kau yang sudah membuat Julioku menolak cintaku? Ujar Lucy sambil menunjuk dan menatap Nathan musuh. What? Pekik Nathan. Dasar perusak hubungan orang, sinis Lucy dengan wajah yang terlihat imut.
Nathan hanya bisa melongo dengan mulut terbuka mendengar tuduhan Lucy kepadanya. Tiba-tiba pesona Kasanopanya menciut. Kim, Arthur, dan Jenny terkikik melihat wajah masam Nathan yang tadinya begitu percaya diri terpesona kini harus menciut dengan tuduhan Lucy. Ayo, ajak Arthur saat sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka yang sedang berdiri di luar lobi bandara. Mereka memasuki mobil masing-masing untuk menuju mansion mewah milik Kim. Nathan dan Lucy kini saling menatap sengit, bagaikan seorang istri sah dan seorang selir dengan Julio di tengah-tengah mereka. Julio sengaja merangkul lengan Nathan dan tersenyum kepada Lucy. Lepaskan, sentak Nathan. Hei pria culun jelek, jangan kasar kepada kekasihku. What? Aku jelek? Pekik Nathan sambil menunjuk hidung mancungnya. Hei Lucy, kau jangan sembarangan bicara. Jadi kau lebih memilih dia daripada aku. Dia tampan bukan? Hei, asal kau tahu punyaku lebih nikmat daripada punya dia, ujar Lucy dengan polosnya sambil menunjuk kembali wajah melongo Nathan. Glek, glek. Nathan dan Julio sama-sama menelan ludahnya saat mendengar ucapan absurd Lucy. Jenny yang berada di depan hanya bisa terkikik geli atas drama cinta segitiga antara Nathan, Lucy, dan Julio. Kalau kalian mengira Nathan dan Julio akan memperebutkan cinta Lucy, maka kalian salah besar. Di sini drama mereka dalam memperebutkan cinta Julio, si pria setengah masak. Apa kau ingin mencobanya? Tantang Lucy berapi-api. Yang lagi-lagi membuat Julio dan Nathan melongo. Mencoba apa? Tanya Nathan gugup. Tiba-tiba jiwa Kasanopanya dan jiwa keponya meronta-ronta. Perkataan Lucy terhenti saat tangan kekar Julio membekap mulutnya. Diamlah, apa kau mengerti? Perintah Julio. Lucy hanya bisa mengangguk patuh. Julio melepaskan tangannya dari mulut Lucy. Pria melambai itu pun kembali duduk tenang di tempatnya. Julio yang tiba-tiba menoleh dan tanpa sengaja bibir Julio dan Nathan bertabrakan di saat Nathan juga menoleh ke arahnya. Mata mereka membola dan mereka tertegun. Dasar pria pengganggu. Haha, oh akhirnya. Dia sudah kembali. Nyonya Carol yang sedang menyesap minuman hijaunya bertanya pada orang suruhannya untuk memantau keadaan di mansion Kim. Iya Nyonya. Awasi terus wanita itu, perintah Nyonya Carol. Baik Nyonya. Apa dia sendiri? Tidak Nyonya, dia bersama suaminya. Suami? Dia sudah menikah? Iya Nyonya, dia menikah dengan putra Nyonya Gabriela. Oh ya? Iya Nyonya. Jadi Gabriela menempati janjinya ternyata. Kasihan nasib putriku, dia harus kembali terluka karena anak sialan itu. Apa rencana Anda Nyonya? Aku ingin bertemu anak itu dulu. Baik Nyonya. Pergilah dan awasi terus dia. Siap Nyonya. Nyonya Carol tersenyum licik saat menemukan rencana untuk memberi pelajaran pada keponakannya itu. Dia akan membalas berlipat-lipat atas apa yang dilakukan Kim pada putrinya yang masih terpuruk dan mengurung diri di dalam kamar. Putrinya bahkan terkena gangguan mental akibat obsesi gilanya sendiri. Ia akan berbicara sendiri dan tertawa histeris sendiri. Nyonya Carol bahkan terpaksa mengurung anaknya di dalam kamar. Nyonya Carol juga mengikat kedua tangan dan kaki Clara. Dia hanya takut putrinya akan kembali melukai dirinya sendiri. Oleh sebab itu Nyonya Carol mengurung anaknya di dalam kamar kosong. Sabarlah nak, Mommy janji akan mengabulkan impianmu menikah dengan Arthur Cedric Cato.